Assalamualaikum, salam sehat anak-anakku kelas 4 yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Anak-anakku, hari ini kita belajar mata pelajaran Azwaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bab 1, dakwah Islam di Indonesia hingga pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada penjelasan mengenai dakwah Islam di Indonesia, kita pelajari dulu mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apakah kalian tahu kapan dan siapa yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia? Para ahli sejarah mengemukakan ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa kedatangan Islam pertama kali di Indonesia. Yang pertama adalah pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung oleh beberapa bukti, antara lain catatan sejarah kerajaan Cina itu mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Pendapat kedua menyebutkan Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini berdasarkan karena munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada abad ke-13 Masehi. Ini seperti catatan perjalanan Marco Polo, berita Ibnu Battuta, dan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan di Sumatera Utara. Sekarang tentang siapakah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Pendapat pertama pada menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Hussein Nainar, seorang sarjana India, mengatakan bahwa orang Indialah yang pertama kali membawa Islam datang ke Indonesia. Berdasarkan pada pengaruh India yang sudah meluas dan tertanam pada budaya di Indonesia. Pendapat lain menyebutkan bahwa jauh sebelum Islam datang, pedagang Arab telah menguasai perdagangan hampir di semua pelabuhan India. Dari pelabuhan inilah pedagang Arab menguasai perdagangan rempah-rempah dan membawa Islam ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Yang selanjutnya yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia. Islam disebarkan di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, pendidikan, sosial, perkawinan, dan tasawuf. Bangsa Indonesia sangat mudah menerima agama Islam di tengah penganut agama Hindu dan kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme. Mengapa demikian? Karena Islam memiliki ajaran yang tidak memberatkan pemeluknya. Syarat masuk Islam pun mudah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta, menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan disesuaikan dengan tradisi atau budaya yang ada. Upacara-upacara dalam Islam sangat mudah dan sederhana dibandingkan dengan agama lain. Maka dari itu, hampir semua bangsa Indonesia menerima dan mengikuti untuk menyatakan diri turut memeluk agama Islam. Selanjutnya kita pelajari mengenai paham keislaman yang pertama kali berkembang di Indonesia. Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disebut dengan Azwaja dibawa oleh Mubalik Daulah Abbasiyah bermadhab Syafi'i. Sejak saat itu, paham Azwaja diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Pada masa permulaan diajarkannya paham Ahlussunnah wal Jamaah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, sekian dulu penjelasan Bu Ula hari ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Semoga kalian lebih paham ya. Untuk memantapkan materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, ayo berlatih mengerjakan lembar kerja berikut ini. Nah, sampai di sini dulu belajar hari ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.